Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda edisi Senin 24 November 2025. Dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo resmi membuka apel Kasatwil Polri 2025 di Satlat Koruprimo Polri Cikeas Bogor, Jawa Barat. Baintelkam Polri meluncurkan hasil survei kepuasan masyarakat tahun anggaran 2025 untuk layanan SKCK tingkat Polres. Polda Kepulauan Riau melalui Bidokes Polda Kepri menggelar pelatihan fungsi teknis Dokpol 2025. Di informasi pertama, pemirsa, Polda Kepulauan Riau melalui Bidokes Polda Kepri menggelar pelatihan fungsi teknis Dokpol tahun 2025 yang dilaksanakan di Sky Ballroom lantai 12 Nagoya Hill Hotel, Kamis 20 November 2025. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin, pejabat utama Polda Kepri, dokter spesialis Rumkit Bayangkara, staf Bidokes beserta jajaran serta peserta Rakernis pelatihan fungsi teknis Dokpol tahun 2025. Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kinerja personel, Kapolda Kepri turut memberikan penghargaan kepada 5 personel berprestasi, yaitu Bribtu Bagas Satria Laras, juara 1 International Championship Tembuni dan juara 3 se-Indonesia Kapolri Cup. Dini Ferini Leonita, Inovasi Food Safety untuk optimalisasi program MBG. Leonardo, dukungan dalam pengungkapan kasus dugaan pembunuhan ASN imigrasi di Polres Anambas. Maria Barliana Ambarita, keberhasilan pelaksanaan operasi DVI bencana ledakan kapal ASL Batam. Aibda Hendri Firdaus, percontohan peningkatan mutu pelayanan FKTP jajaran. Melalui kegiatan ini diharapkan kemampuan teknis personel Dokpol Polda Kepri semakin meningkat, sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan forensik dan dukungan operasional kepolisian secara optimal. Dari Humas Polda Kepri melaporkan untuk Polri TV. Selain itu, pemirsa, Polda Kepulauan Riau menggelar kegiatan Focus Group Discussion atau FGD harmonisasi kebijakan pengupahan guna mewujudkan iklim kerja yang produktif dan kondusif tahun 2025. Bertempat di Hotel Golden View Batam, Jumat 21 November 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin, para pejabat utama Polda Kepri, Kapolres Tabarelang, Kadisnaker Provinsi Kepri Diki Wijaya, Kepala BPS Provinsi Kepri Margareta Ari Anggorowati, perwakilan Apindo, akademisi, serta unsur serikat pekerja dan serikat buruh. Dirintelkam Polda Kepri, Kombes Pol Agung Budi Leksono selaku Ketua Pelaksana menyampaikan bahwa FGD dilaksanakan untuk menyatukan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terkait kebijakan pengupahan, sekaligus membangun komunikasi aktif dalam menjaga kondusivitas menjelang penetapan upah minimum tahun 2026 di Provinsi Kepri. Kadisnaker Provinsi Kepri Diki Wijaya dalam sambutannya menekankan pentingnya peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal agar mampu bersaing dengan kebutuhan industri, terutama sektor galangan kapal serta industri besar lainnya di Kepri. Kapolda Kepri dalam arahannya menyampaikan bahwa FGD ini merupakan forum strategis untuk menjaga hubungan industrial antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Polri hadir bukan hanya untuk mengintervensi hubungan industrial, namun memastikan proses komunikasi, negosiasi, serta penyampaian pendapat dapat berjalan secara aman dan kondusif. Kapolda Kepri juga menyoroti kondisi geografis Kepri yang berdampak pada tingginya mobilitas tenaga kerja dari luar daerah, sehingga diperlukan penguatan SDM lokal.
Ia mengapresiasi sinergi pemerintah daerah, serikat pekerja dan pelaku usaha dalam menjaga stabilitas investasi dan iklim usaha di Kepri. Kegiatan ditutup dengan penyerahan penghargaan kepada Kadisnaker dan Kepala BPS Provinsi Kepri serta sesi foto bersama. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor dengan modus merusak rumah kunci menggunakan kunci letter T. Dua pelaku yang diduga bagian dari sindikat curanmor ditangkap di dua lokasi berbeda di Jakarta. Pelaku melakukan aksi pada pagi hari dengan berkeliling menggunakan sepeda motor untuk mencari sasaran. Mereka menyasar kendaraan yang terparkir di lokasi sepi lalu kemudian merusak lubang kunci menggunakan kunci letter T sebelum akhirnya membawa kabur motor korban. Kasus ini terungkap setelah korban melaporkan kehilangan kendaraan usai diparkirkan di lokasi kejadian. Tim Subdit Jatanras segera melakukan olah TKP, mengumpulkan keterangan saksi dan mendalami petunjuk termasuk rekaman CCTV. Pada Kamis 13 November 2025, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, tim Opsnal Unit 2 Subdit Jatanras yang dipimpin oleh AKBP Abdul Rahim berhasil menangkap tersangka pertama yaitu Saparudin di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat. Di hari yang sama sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, petugas kemudian mengamankan tersangka kedua, Effendi di sebuah penginapan di Cipulir, Jakarta Selatan. Kedua pelaku selanjutnya dibawa ke Subdit Jatanras Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan mengungkap selama 2 bulan terakhir keduanya telah melakukan aksi curanmor sebanyak 18 kali di wilayah Jakarta Selatan. Petugas menyatakan bahwa kedua tersangka merupakan bagian dari sindikat curanmor yang sudah lama dicari. Hingga kini polisi telah mengamankan 9 unit sepeda motor hasil kejahatan dan terus mendalami keterlibatan penadah yang diduga membeli motor-motor tersebut. Barang bukti yang diamankan antara lain 9 unit sepeda motor, rekaman CCTV di TKP, pakaian pelaku, 1 kunci letter T, anak kunci letter T, serta 25 kunci master. Dengan terungkapnya kasus ini, Polda Metro Jaya menegaskan komitmen untuk memberantas sindikat curanmor yang meresahkan masyarakat. Tim Liputan Polri TV. Di Jawa Barat, pemirsa, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat melakukan penutupan operasi anti kelodaya 2025 yang berhasil mengamankan 372 tersangka kasus narkotika. Dalam momen ini, Polda Jawa Barat menyampaikan seruan penting terkait peran pemerintah daerah dan ulama dalam pembinaan sosial terhadap para pelaku narkotika setelah menjalani proses hukum. Dalam rangka mensukseskan dan mendukung cita-cita Presiden Republik Indonesia, Ditres Narkoba Polda Jabar beserta polisi jajaran telah berhasil melakukan pengungkapan kasus tindak pidana produksi dan edar keras obat ilegal. Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan menegaskan bahwa para pelaku narkotika yang telah menyelesaikan masa hukuman membutuhkan bimbingan dan arahan agar dapat kembali menjadi pribadi yang lebih baik. Menurutnya, proses penangkapan dan penegakan hukum adalah suatu kewajiban, namun terdapat kewajiban sosial dan psikologis yang lebih besar bagi masyarakat untuk membantu pemulihan mereka. Dalam penjelasannya, Kombes Polisi Hendra Rohmawan menyoroti akar masalah yang sering membuat para pelaku kembali terjerumus pada tindak pidana, kesulitan mendapatkan pekerjaan, keterbatasan akses kesejahteraan, serta ketinggalan dalam sumber daya menjadi faktor utama yang mempengaruhi kondisi psikologis dan sosiologis mereka. Ia menjelaskan banyak di antara para pelaku sebenarnya memiliki keinginan untuk hidup lebih baik setelah menjalani hukuman, namun terhambat oleh berbagai kesulitan tersebut. Polda Jawa Barat mengajak pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi, kabupaten hingga kecamatan untuk menganggap para pelaku narkotika sebagai orang-orang yang terbuang. Mereka diminta untuk diberikan perhatian, kesempatan, dan akses yang layak agar tidak kembali melakukan tindak pidana. Seruan juga disampaikan kepada para ulama dan pendidik agama untuk memberikan bimbingan spiritual kepada para pelaku narkotika. Kombes Polisi Hendra Rohmawan menjelaskan bahwa kehadiran ulama dan tokoh agama sangat dibutuhkan untuk membantu pemulihan mental dan keimanan para pelaku, sehingga mereka dapat kembali kepada jalan yang benar.
Polda Jawa Barat menegaskan bahwa proses hukum yang dilaksanakan oleh polisi, kejaksaan, hakim, dan lapas adalah bagian dari kewajiban negara. Namun tanpa dukungan sosial dan psikologis dari pemerintah daerah, ulama, dan masyarakat, upaya pemulihan terhadap para pelaku tidak akan berjalan dengan lebih optimal. Dengan dukungan menyeluruh, para pelaku narkotika diharapkan mampu memperbaiki diri dan tidak lagi terjerumus dalam tindakan kejahatan. Demikian kegiatan konferensi pers dari Polda Jabar. Saya Pribda Ilham, pamit undur diri, salam presisi. Selain itu, pemirsa, Kepolisian Daerah Jawa Barat berhasil menorehkan prestasi luar biasa dalam upaya pemberantasan narkotika melalui Operasi Anti Lodaya 2025. Operasi berlangsung selama 10 hari dari tanggal 6 hingga 15 November 2025. Operasi ini berhasil mengamankan total 370 tersangka dan barang bukti narkotika senilai miliaran rupiah. Pengungkapan ini menghasilkan nilai sebanding 1000% dari biaya operasional yang dikeluarkan negara, membuktikan komitmen bahwa negara harus hadir dan tidak boleh kalah dalam memberantas peredaran narkoba. Sasaran utama operasi Antik adalah jaringan pengedar, bandar besar, serta pengguna narkoba di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Total barang bukti yang diamankan mencapai sekitar 20 kg narkotika dalam berbagai jenis, serta 50.000 butir pil. Secara terperinci, barang bukti yang disita meliputi sabu seberat 1.456,83 gram, ganja 15.125,12 gram, ekstasi 124 butir, tembakau sintesis 2.868,19 gram, obat keras terbatas 48.570 butir dan psikotropika 136 butir. Nilai total barang bukti yang berhasil disita di pasar gelap atau black market mencapai 2,8 miliar rupiah. Keberhasilan ini diklaim mampu menekan potensi penyalahgunaan lebih dari 68.000 kali penggunaan dan menyelamatkan sekitar setengah penduduk Jawa Barat. Dalam operasi Anti Lodaya 2025, Polda Jabar tidak hanya fokus pada kuantitas barang bukti, tetapi juga kualitas jaringan. Dari 372 tersangka yang diamankan, 37 tersangka merupakan target operasi yang terbagi dalam 5 jaringan besar, sementara 335 tersangka non-target terbagi dalam 67 jaringan lainnya. Selain itu, jajaran Polda Jawa Barat juga berhasil mengungkap 3 clandestine lab atau laboratorium gelap narkotika, yaitu lab peracik ganja, serta 2 lab peracik tembakau sintetis di lokasi berbeda. Jaringan yang terlibat dalam narkotika jenis sabu adalah jaringan internasional, sementara clandestine lab serta psikotropika dan ekstasi melibatkan jaringan dari dalam negeri. Para tersangka dijerat dengan pasal 114, pasal 112, dan pasal 127 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukuman yang menanti para pelaku sangat berat, yaitu hukuman mati atau penjara seumur hidup dengan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Dalam melaksanakan tugas, beberapa anggota sempat mengalami perlawanan dari tersangka yang menggunakan pistol rakitan jenis revolver dan golok, namun anggota tetap bertindak stabil dan terukur. Penyidik Sat Narkoba dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat bertindak sebagai saksi dan pelapor dalam kasus ini. Kepada seluruh masyarakat, saya bersama dengan saudara-saudara kita yang saat ini berada di Polda Jawa Barat, di mana saudara kita ini kita bersama sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Tetapi yang bersangkutan tentu saja harus kita bantu yang kita harapkan ya untuk menjadi pribadi-pribadi yang nantinya setelah menjalani hukuman itu menjadi pribadi yang baik. Kita ketahui bersama bahwa alasan secara sosiologis dan sosiologis mereka ini adalah pertama sulitnya untuk mencari pekerjaan, sulitnya mendapatkan kesejahteraan, ya, dan sulitnya sumber daya yang saat ini begitu maju dan mereka ini terbelakang. Untuk itu peran daripada pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten
ini yang kami inginkan kepada pemerintah, ya jangan nanti selesai dari hukuman apakah buku itu selalu hitam. Mereka juga ingin putih, ya ingin bersih juga, tapi karena kesulitan berbagai hal ini membuat dia menjadi pelaku yang berulang lagi dan sesat. Satu pesan kami kepada pemerintah daerah yang pusat maupun tertinggi, dan yang kedua adalah para ulama. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.